Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses kerja atau struktur perancangan aplikasi audiometri berbasis Android, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu telinga. Telinga adalah merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara. Kemudian gelombang mekanik ini dirubah menjadi pulsa elektrik dan diteruskan ke konteks pendengaran melalui syaraf pendengaran. Nah, berikut akan ditampilkan telinga dan bagian-bagiannya. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2014, saat ini penggunaan alat bantu pendengaran usia produktif 15-64 tahun mencapai 4.500 orang. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa saat bekerja itu ada aturan di sana sehingga memungkinkan kita untuk mematuhi agar kesehatan pendengaran kita tetap terjaga. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Waktu maksimum bekerja adalah sebagai berikut. Tingkat kebisingan 85 dB, pemaparan harian 8 jam. Tingkat kebisingan 88, pemaparan harian 4 jam. Tingkat kebisingan 91, pemaparan harian 2 jam. Tingkat kebisingan 94, pemaparan harian 1 jam. Tingkat kebisingan 97, pemaparan harian 30 menit. Tingkat kebisingan 100, pemaparan harian 15 menit. Pengaruh utama dari bising pada kesehatan adalah kerusakan pada indera pendengaran yang menyebabkan tuli progresif, dan efek ini telah diketahui dan diterima secara umum dari zaman dulu. Mula-mula, efek bising pada pendengaran adalah sementara, dan pemulihan terjadi secara tepat sesudah pekerjaan di area bising dihentikan. Akan tetapi, apabila bekerja terus-menerus di area bising, maka akan terjadi tuli menetap dan tidak dapat normal kembali. Biasanya dimulai pada frekuensi 4000 Hz dan kemudian makin meluas ke frekuensi sekitarnya, yang akhirnya mengenai frekuensi yang biasanya digunakan untuk percakapan. Macam-macam gangguan pendengaran ketulian dapat dibagi atas konduktif, sensori neural, dan campuran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok diagram. Blok diagram perancangan desain sistem proses kerja aplikasi audiometri seperti pada layar komputer atau smartphone teman-teman. Nah, di sini penggunaan smartphone yang kemudian dalam bentuk aplikasi audiometri. Nah, langkah selanjutnya yaitu tampilan flowchart flowchart aplikasi yang telah kami buat. Nah, berikut penjelasannya. Nah, tampilan awal pertama, tampilan mulai. Pada tampilan awal ini terdapat beberapa bottom yang dimana bottom mulai akan mengarahkan kita kepada menu selanjutnya, yaitu pengisian data diri pasien yang akan melakukan pemeriksaan telinga. Kemudian ada bottom berbagi yang dimana kita dapat membagikan hasil pengecekan telinga kita ke akun media sosial yang kita miliki. Kami menggunakan 3 pilihan media sosial sebagai sarana berbagi, bisa ditambahkan sosial lain apabila diperlukan. Nah, yang kedua,
Ya, form data diri. Tampilan kedua yaitu memasukkan data diri pasien yang akan dilakukan pemeriksaan telinga. Data ini yang kemudian akan diolah dan akan masuk secara otomatis ke dalam database aplikasi. Yang ketiga yaitu daftar menu. Tampilan menu terdapat beberapa menu yang dimana terdiri dari yang pertama, cek telinga, akan diarahkan ke jendela pemeriksaan telinga. Kemudian riwayat pengecekan akan menampilkan data pasien yang sebelumnya pernah melakukan pengecekan sampai dengan yang baru. Tentang telinga akan menampilkan informasi yang berkaitan seputar bagian telinga, informasi tentang gangguan pada pendengaran, sampai tips sehat menjaga kesehatan telinga. Lainnya berisi tentang segala sesuatu mengenai aplikasi. Nah, yang keempat yaitu tampilan pengecekan telinga atau audiogramnya. Nah, pengecekan dilakukan secara mandiri dan manual. Pasien bisa melakukan penyetingan ambang batas suara terkecil untuk mengetahui tingkat sensitivitas pendengaran. Nah, untuk yang tahap kelima yaitu hasil akhirnya. Nah, diagram hasil pengecekan menampilkan hasil setelah melakukan pengecekan pada tahap sebelumnya. Di sini kita dapat mengetahui di level berapa kemampuan pendengaran telinga terhadap beberapa warna yaitu hijau, normal. Hijau itu artinya normal maksudnya. Ungu, ringan. Lalu kemudian kuning sedang, pink berat, abu-abu sangat berat. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan tentang proses kerja atau struktur perancangan dari aplikasi audiometri berbasis Android. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.